Selamat pagi, Pak Nyoman. Apa kabarnya? Ya, selamat pagi Pak Agus. Kabar baik. Pak Agus, bagaimana kabarnya? Astungkare, saya juga baik, Pak. Nah, saya ucapkan terima kasih nih sebelumnya karena Pak Man sudah bersedia untuk bertemu pada hari ini. Mohon maaf kalau misalkan saya ini menyita waktunya Pak Man. Iya, tidak apa-apa Pak Agus. Kebetulan saya ada waktu senggang, jadi santai saja. Sesuai yang sudah sempat saya sampaikan sebelumnya, hari ini saya mengajak Pak Man bertemu dalam rangka untuk menyelesaikan tugas latihan calon guru penggerak yang saya ikuti, Pak Man. Mungkin nanti waktunya agak lama. Apakah Pak Man tidak masalah? Ya, tidak masalah Pak Agus. Kalau saya boleh tahu, seperti apa tugas yang Pak Agus maksud? Begini, Pak Man. Jadi, saya mendapatkan tugas untuk melakukan rekaman latihan coaching. Nah, misalkan coaching itu jika Pak Man ada permasalahan atau kendala yang berkaitan dengan pekerjaan Pak Man di sekolah, nanti Pak Man mungkin bisa ceritakan kepada saya. Nah, itu pun jika Pak Man tidak keberatan. Siapa tahu saya kan bisa membantu. Oh, jadi seperti itu. Kalau cuma bercerita masalah pekerjaan, saya tidak masalah Pak Agus. Kalau masalah pribadi, mungkin saya tidak bisa. Iya, Pak Man. Saya juga tidak enak kalau menanyakan masalah pribadi. Nah, nanti jika memang ada hal yang membuat Pak Man keberatan untuk diceritakan, sampaikan saja nanti ya. Selain itu, rekaman ini juga hanya untuk kepentingan program guru penggerak. Jadi hanya akan diperiksa oleh fasilitator. Ya Pak, jika nanti memang ada hal yang membuat saya keberatan, pasti saya sampaikan. Baiklah, kalau begitu, jadi langsung saja saya akan tanyakan kira-kira nih Pak Man, apakah Pak Man ada masalah terkait pekerjaannya? Kalau masalah sih pasti saja ada Pak Agus. Jadi ada berarti ya. Bisa Ya, Pak Man ceritakan lebih lanjut? begini Pak Agus. Eh, Sebagai operator sekolah, masalah yang sering saya temui seperti terdapat data sekolah yang tidak valid, banyaknya data yang harus diinput dalam waktu yang mendesak, kadang juga server sering bermasalah, dan kadang ada aplikasi baru yang saya belum mengerti caranya mengerjakan. Bahkan saya sampai bolak-balik ke dinas untuk mengurusnya. Di era saat ini yang semuanya serba digital, saya harus belajar terus Pak agar dapat terus mengikuti perkembangannya. Wah, ternyata banyak juga masalahnya Pak ya. Kalau begitu, sekarang apa yang ingin Pak Man capai pada pertemuan kita saat ini? Kalau saya ingin mendapatkan solusi Pak Agus untuk masalah-masalah saya, siapa tahu Pak Agus bisa membantu. Jadi seperti itu. Lalu bantuan seperti apa yang Pak Man kira-kira inginkan dari saya? Mungkin Pak Agus bisa memberikan saya saran atau pendapat terkait masalah saya. Saya kan tahu Pak Agus dulu juga sempat menjadi operator sekolah sebelum saya. Oh iya Pak Man, kalau saya bisa,
pasti akan saya bantu. Selain itu, apakah ada hal lain lagi yang mau Bapak capai pada pertemuan kita hari ini? Saya rasa sudah tidak ada lagi, Pak. Baiklah kalau begitu. Sekarang coba Pak Man ceritakan kembali kepada saya masalah seperti apa yang saat ini sedang dihadapi. Kalau saat ini, saya merasa kekurangan waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas saya. Hal ini karena banyak data yang harus saya segera input. Sedangkan deadline-nya mepet semua, Pak Agus. Oh, seperti itu ya. Apakah sebelumnya Pak Man pernah mengalami masalah seperti ini juga? Sebelumnya, nah Pak Agus, hampir setiap tahun seperti itu. Oh, kalau begitu, selama ini apa yang sudah pernah Pak Man lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Selama ini saya terus belajar agar dapat memahami tugas-tugas yang harus saya selesaikan. Selain itu, saya juga mempelajari cara pengelolaan aplikasi-aplikasi yang terkait tugas saya, seperti Dapodik, Simple, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana hasilnya? Apakah menurut Pak Man sudah berhasil untuk mengatasi masalah tersebut? Kalau menurut saya, sudah cukup berhasil. Karena jika saya sudah memahami cara penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut, maka saya dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien, Pak Agus. Akan tetapi, saya saja merasa kekurangan waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas saya. Jadi, meskipun sudah memahami tugas dan aplikasi yang digunakan, Pak Man masih merasa kekurangan waktu ya. Kalau begitu, apalagi yang Pak Man biasanya lakukan untuk mengatasinya? Biasanya saya terpaksa bergadang, Pak Gus, untuk menyelesaikan tugas-tugas saya tepat waktu. Karena kalau sampai lewat deadline-nya, bisa menambah lagi masalahnya. Oh, begitu. Menurut saya, Pak Man adalah orang yang memiliki kemauan untuk terus belajar dan juga bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Ya, Pak Gus, namanya juga tugas. Jadi saya harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Selain itu, apakah ada lagi yang pernah coba Pak Man lakukan? Selain itu, rasanya sudah tidak ada lagi. Oke, jadi bisa saya simpulkan bahwa Pak Man sering merasa kekurangan waktu dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Benar begitu ya? Ya, benar sekali, Pak Gus. Selain masalah tersebut yang sudah tadi kita bicarakan, apakah ada masalah lain lagi yang kira-kira Pak Man hadapi saat ini? Untuk saat ini, saya rasa cuma masalah itu saja. Baiklah kalau begitu, kira-kira itu kan masalah sudah Pak Man sampaikan. Apa yang akan Pak Man lakukan beberapa hari ke depannya terkait masalah tersebut? Beberapa hari ke depan, mungkin saya akan mengerjakan tugasnya secara dicicil agar nanti tidak menumpuk di akhir deadline-nya, Pak Agus. Lalu kira-kira hal apa yang akan menjadi prioritas utama Pak Man untuk dilakukan nanti? Prioritas utama saya pilih dulu tugas yang deadline-nya lebih mendesak untuk diselesaikan, begitu, Pak Agus. Setelah dipilah, apa yang Pak Man
akan lakukan untuk mengingatkan tugas yang lebih dulu harus diselesaikan? Agar terus ingat, saya bisa membuat catatan kecil di buku atau ketik di catatan HP begitu harus. Oh iya Pak Man, kalau dibuatkan catatan kecil, menurut saya juga itu akan lebih memudahkan untuk mengelola tugas-tugasnya. Apalagi tugas-tugas Pak Man ini kan seperti yang disampaikan tadi, tiap tahun pasti ada yang sama atau hampir sama lah. Jadi Pak Man pasti bisa memperkirakannya. Oh iya Pak Agus, memang hampir sama setiap tahunnya. Sepertinya saya bisa buat pekerjaannya dengan membuat jadwal sementara. Nanti kalau sudah pasti, selanjutnya saya buat jadwalnya kembali dengan mempertimbangkan deadline-nya masing-masing tugas tersebut. Saya setuju sekali dengan Pak Man. Kalau sudah dibuatkan jadwal, kita pasti akan lebih mudah dalam mengelola tugas. Dan kita juga bisa memperkirakan kira-kira penyelesaian tugas yang pastinya deadline-nya lebih dulu, kita kerjakan lebih dulu, yang belakangan bisa kita cicil belakangan. Nah, kemudian apalagi rencana yang akan Pak Man lakukan? Apalagi ya, mungkin Pak Agus ada saran untuk saya. Nah, jadi belum ada rencana lagi ya. Lalu bagaimana jika misalkan nih Pak Man setelah membuat jadwal sudah, memperkirakan jadwalnya juga sudah, membuat hal yang lebih mendesak, mana yang harus belakangan, tetapi ternyata menemukan kendala lagi yang tidak terduga saat mengerjakan tugas. Apa yang akan dilakukan? Jika ada kendala tidak saya pahami, saya biasanya bertanya dengan rekan operator lainnya. Kami para operator memiliki WA untuk di Kecamatan Petang agar memudahkan koordinasi dan sharing informasi begitu Pak. Ya, bagus sekali Pak. Kalau memang sudah ada WA group, kalau saran saya sebaiknya Pak Man manfaatkan nih WA group tersebut untuk selalu bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan operator, sehingga nanti sesama rekan operator dapat saling membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, selain itu, apakah ada lagi rencana yang akan Pak Man lakukan? Saya rasa sudah cukup Pak Gus. Oke, berarti sudah cukup menurut Pak Man. Dari diskusi kita tadi dan rencana-rencana yang sudah disampaikan, apakah Pak Man dapat menceritakan kembali atau menyimpulkanlah apa yang akan dilakukan berikutnya? Kalau dapat saya simpulkan, rencana yang akan saya lakukan yaitu membuat catatan kecil untuk menentukan prioritas tugas yang akan dikerjakan, menyusun jadwal penyelesaian tugas, dan bertanya dengan rekan operator lainnya jika saya ada kendala gitu. Nah, bagus sekali Pak Man kalau sudah seperti itu. Seperti yang sudah Pak Man sampaikan tadi, Pak Man kan sudah menyimpulkan rencana ke depannya juga sudah, apalagi di rencana-rencana tersebut harus dicoba agar bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Nah, lalu bagaimana komitmen yang akan Pak Man lakukan untuk menjalankan rencana ini? Maksudnya rencana ini akan benar-benar saya jalankan atau tidak begitu Pak? Ya Pak Man, kurang lebih seperti itu Pak. Jadi rencana ini akan saya coba lakukan. Mungkin nanti atau paling lambat besok saya akan menyusun jadwal dan prioritas tugas yang akan dikerjakan. Berarti sudah pasti Pak Man akan kerjakan ya, apalagi sudah ada rencana untuk nanti atau besok untuk mulai menyusun jadwal. Lalu siapa yang akan membantu Pak Man untuk menjalankan komitmen tersebut? Yang dapat membantu saya mungkin teman-teman sejawat
atau Pak Agus juga bisa mengingatkan saya untuk menjalankan komitmen saya. Oke Pak Man, saya siap membantu. Apalagi Pak Man kan sudah membantu saya juga sekarang untuk menyelesaikan tugas saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Man sudah mau meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya. Ya, sama-sama Pak Agus. Saya senang bisa membantu. Selain itu, saya juga mendapat masukan terhadap masalah saya. Baiklah, kalau begitu saya rasa sudah cukup untuk diskusi kita hari ini. Nah, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitasnya Pak Man. Baik Pak Agus, selamat pagi dan selamat beraktivitas juga.